Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, dalam kehidupan ini salah satu ujian yang paling sering hadir bukanlah tentang harta, bukan pula tentang pekerjaan, bukan tentang kesehatan, melainkan tentang bagaimana kita menghadapi manusia. Karena manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan, setiap orang memiliki kelemahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan seringkali yang membuat hati kita lelah bukanlah masalah kehidupan itu sendiri, melainkan kekecewaan terhadap sikap orang lain. Ada yang pernah menyakiti hati kita, ada yang tidak memenuhi harapan kita, ada yang berbicara tidak sesuai dengan keinginan kita, ada yang bertindak dengan cara yang sulit kita pahami. Sahabatku, ketika hati masih sempit, semua kekurangan orang lain terasa sangat besar. Kesalahan kecil menjadi alasan untuk marah. Kekurangan kecil menjadi alasan untuk menjauh. Perbedaan kecil menjadi alasan untuk membenci. Namun ketika Allah mulai melapangkan hati seorang hamba, sesuatu yang indah terjadi. Ia mulai lebih mudah memahami, lebih mudah memaklumi, lebih mudah menerima bahwa manusia memang tidak sempurna. Dan menariknya sahabatku, ketika hati mulai lapang dalam menerima kekurangan orang lain, seringkali itu menjadi tanda bahwa Allah sedang membersihkan jiwa kita, sedang menumbuhkan kedewasaan spiritual, dan sedang mempersiapkan berbagai bentuk keberkahan yang lebih besar dalam kehidupan. Karena hati yang lapang lebih mudah menerima rahmat Allah dibanding hati yang penuh kebencian dan kekecewaan. Yang pertama, kamu tidak lagi mudah tersinggung oleh kesalahan kecil. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang sangat mudah tersinggung. Perkataan kecil membuatnya marah, sikap sederhana membuatnya kecewa, kesalahan kecil membuatnya sulit memaafkan. Akibatnya, hidup terasa berat. Karena hampir setiap hari ada saja hal yang mengganggu perasaannya. Sahabatku, namun ketika Allah mulai melapangkan hati, seseorang menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi beraksi berlebihan terhadap setiap kesalahan. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dimasukkan ke dalam hati. Tidak semua ucapan harus dibalas. Tidak semua kekeliruan harus diperbesar. Karena manusia memang tempatnya salah dan lupa. Dan ketika kita memahami kenyataan itu, banyak beban yang selama ini memenuhi hati perlahan menghilang. Ketenangan pun mulai tumbuh. Yang kedua, kamu lebih mudah melihat kebaikan daripada kekurangan. Sahabat namun kolbu, salah satu kebiasaan hati yang sempit adalah selalu fokus pada kekurangan orang lain. Melihat satu kesalahan lalu melupakan 100 kebaikan. Melihat satu kekurangan lalu menutup mata terhadap semua jasa yang pernah diberikan. Padahal tidak ada manusia yang hanya berisi kesalahan. Sebagaimana tidak ada manusia yang hanya berisi kebaikan. Sahabatku, ketika hati mulai lapang, cara pandang kita berubah. Kita mulai lebih mudah melihat sisi baik dalam diri orang lain. Kita mulai mengingat kebaikan mereka. Kita mulai memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujian hidupnya masing-masing. Dan dari sana tumbuh rasa kasih sayang yang lebih besar. Karena hati tidak lagi sibuk menghakimi, tetapi mulai belajar memahami. Yang ketiga, kamu menyadari bahwa dirimu juga memiliki kekurangan. Sahabat namun kolbu, salah satu alasan seseorang sulit menerima kekurangan orang lain adalah karena ia lupa bahwa dirinya sendiri juga tidak sempurna. Ia mudah melihat kesalahan orang lain, namun sulit melihat kesalahan dirinya sendiri. Ia ingin dipahami, tetapi sulit memahami. Ia ingin dimaklumi, tetapi sulit memaklumi. Sahabatku, ketika Allah melembutkan hati seseorang, ia mulai menyadari bahwa dirinya pun memiliki banyak kekurangan. Ia pernah salah, ia pernah menyakiti orang lain,
ia pernah mengecewakan orang-orang yang mencintainya, dan kesadaran ini melahirkan kerendahan hati, karena ia memahami bahwa jika dirinya berharap dimaklumi oleh orang lain, maka ia pun harus belajar memaklumi orang lain. Dari sinilah lahir hati yang lebih lapang, hati yang tidak mudah menghakimi, hati yang lebih penuh kasih sayang. Sahabat namun kolbu. Semakin seseorang mengenal dirinya sendiri, semakin ia menyadari bahwa manusia memang tidak diciptakan untuk menjadi sempurna. Dan ketika hati menerima kenyataan itu, hubungan dengan sesama menjadi lebih damai, jiwa menjadi lebih tenang, dan kehidupan terasa lebih ringan. Yang keempat, kamu lebih mudah memaafkan daripada menyimpan dendam. Sahabat namun kolbu. Memaafkan bukanlah perkara yang mudah, terlebih jika luka yang diterima cukup dalam, terlebih jika kekecewaan yang dirasakan begitu besar. Ada kalanya hati berkata bahwa kita sudah memaafkan, namun setiap kali mengingat kejadian itu, rasa sakitnya masih kembali muncul. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Sahabatku, namun ketika Allah mulai melapangkan hati seorang hamba, perlahan muncul kemampuan untuk melepaskan. Bukan karena kesalahan orang lain menjadi benar, bukan karena luka itu tidak pernah terjadi, tetapi karena hati menyadari bahwa terus membawa dendam hanya akan melelahkan diri sendiri. Orang yang menyimpan dendam ibarat membawa beban berat kemanapun ia pergi, sedangkan orang yang belajar memaafkan sedang membebaskan dirinya dari beban itu. Maka, ketika kamu mulai lebih mudah memaafkan, lebih mudah melepaskan kekecewaan, lebih mudah menyerahkan urusan kepada Allah, itu adalah tanda bahwa hatimu sedang bertumbuh menjadi lebih dewasa, dan hati yang dewasa lebih mudah menerima keberkahan dalam hidupnya. Yang kelima, kamu tidak lagi menuntut kesempurnaan dari manusia. Sahabat namun kolbu. Salah satu sumber kekecewaan terbesar adalah harapan yang tidak realistis. Kita berharap semua orang selalu memahami kita. Kita berharap semua orang selalu bersikap baik. Kita berharap semua orang selalu bertindak sesuai keinginan kita. Padahal itu tidak mungkin, karena manusia bukan malaikat. Manusia memiliki keterbatasan, memiliki emosi, memiliki kelemahan, dan memiliki kesalahan. Sahabatku, ketika hati mulai lapang, kita tidak lagi menuntut kesempurnaan dari manusia. Kita tetap menghargai mereka, tetap mencintai mereka, tetap menjaga hubungan yang baik. Namun, kita tidak lagi berharap mereka selalu sempurna. Dan ketika harapan yang tidak realistis itu dilepaskan, banyak kekecewaan ikut menghilang. Karena kita menerima manusia sebagaimana adanya, sebagaimana Allah menciptakan mereka. Yang keenam, kamu lebih mudah menjaga silaturahmi. Sahabat namun kolbu. Hubungan yang panjang tidak mungkin terjaga tanpa kelapangan hati. Karena dalam setiap hubungan pasti ada perbedaan, pasti ada kesalahpahaman, pasti ada saat-saat yang tidak menyenangkan. Jika setiap kesalahan dijadikan alasan untuk memutus hubungan, maka tidak akan ada hubungan yang bertahan lama. Sahabatku, orang yang hatinya lapang memahami bahwa menjaga silaturahmi membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengertian, membutuhkan kemampuan untuk melihat gambaran yang lebih besar daripada sekedar satu kesalahan. Karena itulah, ia lebih memilih memperbaiki daripada memutuskan, lebih memilih berdamai daripada memperpanjang konflik, lebih memilih mendoakan daripada membenci. Dan sikap seperti inilah yang sering menjadi sebab datangnya keberkahan dalam kehidupan. Karena banyak pintu rezeki dibuka melalui hubungan baik yang dijaga dengan hati yang tulus. Yang ketujuh, kamu lebih mudah berempati terhadap perjuangan orang lain. Sahabat namun kolbu. Ketika hati masih sempit, kita mudah menilai, mudah mengkritik, mudah menyalahkan. Karena kita hanya melihat hasil dari luar. Kita tidak melihat perjuangan yang sedang dijalani orang lain.
Kita tidak mengetahui luka yang mereka sembunyikan. Kita tidak mengetahui ujian yang mereka hadapi setiap hari. Sahabatku, namun ketika Allah melembutkan hati, kita mulai belajar berempati. Kita mulai memahami bahwa setiap orang sedang membawa beban yang mungkin tidak terlihat. Setiap orang sedang berjuang menghadapi sesuatu, dan kesadaran ini membuat kita lebih berhati-hati dalam menilai, lebih lembut dalam berbicara, lebih bijak dalam bersikap, dan kita sadar bahwa sebagaimana kita ingin dipahami, orang lain pun ingin dipahami. Dan hati yang penuh empati adalah hati yang sangat dicintai Allah. Sahabat namun kolbu. Semakin lapang hati seseorang dalam menerima kekurangan orang lain, semakin ringan pula kehidupannya. Karena ia tidak lagi sibuk memikul kesalahan manusia lain di dalam hatinya. Ia memilih mengisi hatinya dengan pengertian, kesabaran, dan kasih sayang. Yang kedelapan, kamu lebih fokus memperbaiki diri daripada menghakimi orang lain. Sahabat namun kolbu. Salah satu tanda kedewasaan spiritual adalah ketika seseorang mulai mengurangi kebiasaan menghakimi. Bukan karena ia tidak bisa melihat kesalahan, bukan karena ia menganggap semua hal benar, tetapi karena ia menyadari bahwa dirinya sendiri masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki. Sahabatku, ketika hati semakin dekat kepada Allah, perhatian seseorang perlahan berubah. Ia tidak lagi terlalu sibuk membicarakan kekurangan orang lain. Ia lebih sibuk memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki lisannya, memperbaiki niatnya. Karena ia memahami bahwa perjalanan terbesar dalam hidup bukanlah mengubah orang lain, melainkan mengubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Dan ketika seseorang mulai fokus memperbaiki diri, hidupnya menjadi lebih damai. Karena energinya tidak lagi habis untuk mengurusi kekurangan manusia lain. Yang kesembilan, kamu menyadari bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kesalahan manusia. Sahabat namun kolbu, pernahkah kita merenung berapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan sepanjang hidup? Berapa banyak kekurangan yang masih ada dalam diri kita? Berapa banyak dosa yang hanya Allah yang mengetahuinya. Namun meskipun demikian, Allah masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita rezeki, masih membuka pintu taubat, masih menjaga kita dengan kasih sayangnya. Sahabatku, ketika seseorang benar-benar merenungkan hal ini, hatinya akan menjadi lebih lembut. Karena ia sadar bahwa dirinya hidup setiap hari di bawah ampunan dan rahmat Allah. Dan jika Allah begitu luas kasih sayangnya kepada dirinya, maka ia pun belajar untuk lebih berlapang dada kepada sesama. Bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memilih melihat manusia dengan kasih sayang yang lebih besar daripada kebencian. Karena hati yang dipenuhi kasih sayang akan lebih mudah menerima rahmatnya Allah. Yang ke-10, ketika hatimu lebih lapang dalam menerima kekurangan orang lain, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa kelapangan hati menjadi tanda yang sangat indah? Karena sebelum Allah memperluas rezeki seorang hamba, seringkali Allah memperluas hatinya terlebih dahulu. Sebelum Allah menghadirkan keberkahan yang besar, Allah membersihkan hatinya dari kebencian. Sebelum Allah mengangkat derajat seseorang, Allah mengajarkan kerendahan hati. Dan sebelum Allah membuka pintu-pintu kebaikan yang luas, Allah mengajarkannya untuk mencintai, memahami, dan memaafkan sesama manusia. Sahabatku, bayangkan, jika seseorang mendapatkan banyak rezeki tetapi hatinya sempit, ia akan mudah marah, mudah iri, mudah kecewa, mudah bermusuhan. Nikmat yang besar pun tidak akan membuatnya tenang, karena masalah utamanya bukan pada rezeki, tetapi pada kondisi hati. Itulah sebabnya Allah sering memperbaiki hati terlebih dahulu, melapangkannya, melembutkannya,
mengajarkannya memahami manusia, mengajarkannya memaafkan, mengajarkannya menerima ketidaksempurnaan. Maka, jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih mudah memahami orang lain, lebih mudah memaafkan, lebih mudah menerima kekurangan sesama, lebih mudah menjaga hubungan baik, jangan anggap itu sebagai hal yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan keberkahan yang lebih besar untuk hidupmu. Sesuatu yang saat ini belum terlihat, namun perlahan sedang mendekat sesuai waktu terbaik yang telah Dia tetapkan. Sahabat namun kolbu, hidup ini akan terasa sangat berat jika kita menuntut semua orang menjadi sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada sahabat yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, dan bahkan diri kita sendiri pun jauh dari sempurna. Namun justru karena itulah Allah mengajarkan kita tentang kasih sayang, tentang pengertian, tentang kesabaran, tentang memaafkan, dan tentang menerima. Sahabatku, semakin lapang hatimu dalam menerima kekurangan orang lain, semakin damai hidupmu, karena kamu tidak lagi memikul beban kebencian, tidak lagi sibuk menghitung kesalahan manusia, tidak lagi membiarkan kekecewaan menguasai jiwa. Sebaliknya, kamu mengisi hati dengan doa, dengan pengertian, dengan prasangka baik, dengan harapan bahwa Allah akan memperbaiki semuanya pada waktu yang tepat. Percayalah, hati yang lapang adalah salah satu rezeki terbesar yang bisa Allah berikan. Dan hati yang lapang akan lebih mudah menerima nikmat-nikmat lainnya. Maka, teruslah belajar memahami, teruslah belajar memaafkan, teruslah belajar menerima. Karena setiap kali kamu melapangkan hati untuk sesama, sesungguhnya Allah sedang melapangkan jalan keberkahan dalam hidupmu. Dan setiap kali kamu memilih kasih sayang daripada kebencian, Allah sedang menumbuhkan cahaya yang akan menenangkan perjalananmu. Sahabat namun kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari renungan tentang menerima kekurangan orang lain ini. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang berjuang memaafkan, memahami, dan melapangkan hatinya. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bersama-sama menumbuhkan iman, kesabaran, syukur, dan harapan kepada Allah. Semoga Allah melapangkan hati kita, membersihkan jiwa kita, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan melimpahkan keberkahan rezeki yang penuh kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.